jalannya sistem organisasi dan atau lembaga negara atau badan negara yang hari ini sedang diketuk pintu semuanya oleh publik dan atau orang-orang yang sedang mencari kebenaran tanda kutip seperti yang dimaksud tadi itu. Nah, kenapa? Karena semua orang hari ini mencoba mencari tahu tentang bagaimana tentang dokumen Jokowi dan hari ini kemudian bergeser kepada dokumennya Gibran. Semua orang tanda kutip ya? Nah, ya tanda kutip. Saya tetap seperti itu. Nah, ya kita harus jadi melihat seperti itu. Kenapa? Karena lembaga negara 10 tahun yang kemarin ini semuanya itu satu pintu semuanya. Ya, tertutup rapat semuanya dan itu dijamin keamanannya. Hari ini pertahanan itu mulai bobol satu demi satu. Dan data-data ini sudah terkumpul dia menjadi data-data yang sudah diakumulasi. Nah, beberapa orang yang berani hari ini untuk men-challenge, dia masuk ke peradilan. Beberapa peradilan gagal dan kemudian coba lagi. Nah, hari ini adalah ujungnya nanti adalah mengejar bahwa sejak awal memang ada persoalan terkait dengan verifikasi tentang dokumen Gibran ini. Saya lihat sebentar ini dari seluruh renjang pendidikan yang didaftarkan, mulai dari SMP, kemudian SMA-nya di Australia dan kemudian juga dokumen di Singapura itu, tidak ada satupun yang mencantumkan gelar di belakangnya. Tidak ada satupun mencantumkan gelar di belakangnya. Kalau Mahfud MD dan Muhammad Iskandar itu jelas dia pendidikan terakhir, S2 Muhammad. Untuk saat ini kan tidak ada juga pencantuman gelar. Nah, maksudnya gini adalah karena di berkas resminya ya. Karena di berkas resmi tersebut sekarang ini ternyata ada kejanggalan, orang semakin ingin mencari tahu bagaimana kerja KPU hari itu dan kemudian apa yang disembunyikan. Artinya capres lain ketika itu sekolahnya di mana, ini gelarnya. Ya. Kalau yang di Gibran di pendaftaran di KPU berkasnya tidak ada disebutkan gelarnya. Tidak ada disebutkan gelarnya, sedangkan dia menyatakan dirinya adalah situ ada SMA. Ini yang di awal tadi. Nah, ini yang di awal tadi saya sebutkan. Orang mencantumkan pendidikan di atas SLTA itu tujuannya adalah untuk pencantuman gelar akademik. Nah, ini kan untuk kepentingan kampanye. Pak Adi pernah calon nggak? Betul. Itu aturan KPU seperti itu. Enggak, ya kan gitu kan tadi Pak Adi bilang orang mencantumkan pendidikannya melewati pendidikan minimal ya, itu karena ingin gelar. Pernah nggak? Itu kan berarti kan menyamaratakan motif orang itu dengan pikiran Pak Adi. Pernah nggak Pak Adi mencalon gitu? Saya tidak pernah mencalon, tapi saya mengelola ribuan orang. Sekarang saya sebentar. Ini saya dengan Pak Adi ini. Saya kebetulan kalau Pak Adi agak semangat itu. Saya kan calon nih. Anggota dewannya juga. Calon, tapi saya juga mencantumkan ijazah S1, tapi saya juga nggak pakai gelar saya. Sama dengan saya. Lihat kartu nama saya juga nggak pakai gelar, baliho saya juga pakai gelar gitu. Jadi tidak bisa dikatakan. Maksudnya tadi Bung Didi di dalam berkas formulirnya itu, contohnya kalau Bang Baktul sarjana lulus Fakultas Teknik UNAN, gelarnya ST. Maksudnya ST itu tidak dicantumkan kalau Gibran gitu ya? Kan tadi kan untuk kan nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus, bukan. Karena saya melakukan sendiri di baliho maupun di apa, tidak saya pakai kartu nama, tidak saya pakai gelar. Beda Bang Baktul. Jadi izin nih, ini karena kita kena kelembagaan nih. Kelembagaan itu tuh dengan pribadi itu berbeda dia. Saya kalau S3 pun nggak mau saya tampilkan, itu urusan saya. Itu domainnya pribadi dia. Berarti saya rendah hati. Berarti kan ini bicara kelembagaan. Sekarang ini kita bicara kelembagaan di dalam dokumen resmi yang seharusnya ketika saya serahkan dokumen SMA, maka dokumennya SMA. Ketika saya serahkan dokumen saya adalah S1, maka dokumen saya S1. Itu yang akan diverifikasi. Hari ini adalah tidak jelas dokumennya, jantan betinonya nggak jelas. Kalau kita katakan ini kalau pertanyaannya, kalau memang sarjananya itu kredibel dan penyetaraannya sama dengan sarjana di Indonesia S1, apakah tidak itu saja yang dipakai oleh KPU, diakui bahwa itulah ijazah terakhir yang dipakai digunakan saat pendaftaran? Betul, setuju Bang Nasrian. Di sanalah proses. Artinya gugur yang SMA tadi. Iya, itu di sana, di sini salah masalahnya. Ternyata seluruh dokumen Gibran mulai dari SD, SMP, SMA dan kemudian sederajat tadi itu dan kemudian ada yang di Singapura ini semuanya kosong. Jadi pertanyaan saya, kalau seperti itu, yang salah calon kah atau KPU? Nah, ketika ada proses, ada kesalahan administrasi seperti ini, itu yang dikejar oleh sekarang oleh orang-orang sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu yang dikejar hari ini. Iya, yang dia kejar ini kan Gibran. Pertama adalah seharusnya KPU harus dipersoalkan pertama kali dahulu. Nah itu dia. Makanya hari ini KPU melakukan pertahanan diri, ada menutup diri dan kemudian membuka diri lagi. Nah, kemudian setelah itu adalah karena ini terkait dengan rangkaian fufu fafa sebelumnya, kejujuran, kemudian masalah moral, masalah etika dan segala macam. Yang itu adalah, lu benar nggak nih akun ini megang lo atau dia mendalikan fufu fafa nih? Dia kan mengatakan tidak. Hari ini pun seperti itu seharusnya sebagai seorang wapres harusnya menyampaikan bahwa saya itu hari ini sebenarnya tidak, apakah benar saya SMA atau saya sudah kuliah S1 itu seharusnya sebagai sekarang ini tampilkan. Nah, hari ini adalah sebenarnya ya kembali ke pertanyaannya Budi. Kalau memang S1 itu kita akui adalah hal yang setara dengan sarjana di Indonesia,
artinya kita tidak ngapain perlu lagi mempersoalkan yang SMA tadi gitu. Kita pertanyaan itu kan kalau orang yang umum menjawabnya, di dalam sistem KPU atau sistem informasi ini dia tidak bisa seperti itu. Pertanyaan panas ini dijawabnya dengan PKPU. Contohnya seperti ini, ketika misalnya contohnya hari ini gelar tersebut kosong, itulah gunanya verifikasi. KPU nanti harus berkomunikasi dengan contohnya Kementerian Pendidikan. Baik, oke karena tidak ada verifikasi faktual itu, sehingga wajar yang sejumlah kecurigaan sejumlah publik katanya ada kejanggalan-kejanggalan itu tidak ada verifikasi faktual. Itu kata siapa? Gitu? Faktanya tentu Pak Adi lihat gitu, bahwa tidak dilakukan. Gitu. Ya, tidak dilakukan. Kata siapa? Kan terus ada. Ya. Gimana Pak Adi bisa kan tidak dilakukan kan aturannya sejak itu, KPU menerbitkan keputusan 731 kita berdiskusi intensif loh di grup yang sama dengan KPU yang ada sekarang, dengan teman-teman saya yang 200-an orang ya se-Indonesia, KPU provinsi, karena ada yang 7, ada yang 5. Ini kan KPU pusat nih. Nah, itu Pak Adi harus periksa KPU pusat dulu, betul tidak dilakukan verifikasi. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana mantan KPU pada tahun 2024 akhirnya dia membuka suara untuk fakta-fakta mengenai tentang data-data Cipres dan Cawapres pada tahun 2024 tahun lalu ya. Tentu itu membuat hal-hal yang banyak untuk diketahui di kalangan masyarakat Indonesia, kebenaran mengenai tentang kasus Bapak Gibran ini apakah memenuhi syarat pada saat dia mencalonkan diri atau tidak ya. Tentunya ini sebagai hal-hal yang emang ingin diketahui di situ. Nah, banyak kejanggalan-kejanggalan atau kerusuhan di beberapa media sosial atas tudingan-tudingan kasus tersebut, di mana saling memberikan pendapat-pendapat mereka mengenai tentang kasus Pak Gibran ini ya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia ingin tahu juga ya seperti begitu. Nah, di situ mantan KPU ini memberikan penjelasan dari hal-hal tersebut, di mana pada data-data tersebut dia memberikan data-data yang benar sesuai dengan yang sudah ada pada tahun lalu ya. Tentunya itu sesuai dengan hukum dan aturan di situ ya. Banyak hal-hal untuk membuat para KPU ini memberikan fakta tersebut, namun sampai sekarang masih belum sepenuhnya ada kejelasan dari hasil-hasil data-data yang mereka berikan bukti ya. Namun satu persatu akan terbukti, karena pada dasarnya apapun kebohongan yang dilakukan akan terbukti pada akhirnya nantinya, walaupun mereka memang berbohong sekarang, tapi akan ada buktinya pada akhirnya nanti, karena pada dasarnya berbohong tidak baik gitu ya. Ya, kita tahu kalau KPU jujur ya bakal lebih baik atau memungkinkan gitu ya. Namun kalau tidak jujur ya dia akan semakin viral dan membuat masyarakat yang ingin tahu, dan bisa-bisa KPU ini nanti segera dipecat kalau pekerjaannya tidak baik atau kerjaan yang ia lakukan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi kalau tidak jujur dalam segala hal pekerjaan yang ia lakukan ya. Tentu itu yang menjadi hal-hal yang harus ditekankan kepada KPU ini ya. Kita takutnya pada masyarakat menuntun KPU ini karena kenapa dokumen-dokumen itu atau dokumen dari Pak Gibran ini masih saja belum juga diverifikasi, yang artinya harus benar-benar ditelusuri gitu ya, biar nggak ada hal-hal atau kejanggalan yang dikawal-kawal terus apakah memang benar atau hanya sekedar rekayasa ya, seperti begitu ya. Karena ketika tidak jujur ya, maka perbuatan tercela kita kejujuran dari KPU ini ya bisa bersekulang jahat yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena kalau dia hanya memihak kepada satu orang
atau untuk mau keuntungan pribadi, ya sama halnya dia mengkhianati negara kita dengan disuguhkan dengan uang tersebut ya. Padahal dalam pekerjaannya tersebut adalah pekerjaan yang memang benar-benar pekerjaan yang harus jujur gitu ya, harus memang adil. Nah, KPU memang benar-benar menjadi orang jujur, karena ketika data-data itu dipalsukan ya otomatis data itu tidak akan pernah bisa diubah lagi, terkecuali kalau memang sudah terbongkar nantinya. Yaitu membuat banyak masyarakat sengsara ketika salah memilih pemimpin, begitu juga dengan datanya yang dipalsukan ya. Memang benar Gibran tidak punya ijazah ini ya, harus mau disegera dimakzulkan ya, kata mereka. Begitu banyak hal-hal yang menghujatnya di situ ya. Apalagi dalam hal tersebut memang benar-benar membuat banyak hal-hal yang tidak ingin kita ketahui. Ternyata dalam hal tersebut mereka untuk membuat keuntungan pribadi ya gitu ya. Harusnya dibuka aja kan. Kalau masih memang mau negeri ini mau maju, negeri ini ya dibiarkan saja negeri ini menjadi baik ya, nggak usah ditutup-tutupi gitu ya. Data-data harus diperlihatkan di depan publik biar sama-sama saling memajukan negara kita. Namun kalau masih seperti begini ya sama halnya hanya sekedar membuat keuntungan pribadi tapi menyengsarakan masyarakat gitu ya. Nah, selanjutnya banyak sekali ya membuat gaduh juga di seluruh Indonesia mengenai tentang tudingan-tudingan kasus Bapak Gibran ini, karena sampai sekarang masih belum juga ada bukti yang jelas, walaupun ada beberapa tapi masih belum kuat untuk diverifikasi apakah memang benar hasil atau hanya sekedar rekayasa dari mereka. Ya tentunya itu yang membuat gaduh di beberapa media sosial ya. Makanya kita kawal terus supaya ada hal-hal yang harus kita kawal dan bisa membuat beberapa hal tersebut menjadi untuk menuju masa depan yang baik di negara kita. Nah, teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikiran. Tanggapan teman-teman sangat berarti untuk kita bisa berpikir positif, berpikir kritis dalam situasi-situasi yang terjadi di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.